Saat Lily tiba, dia melihat Jiro dalam keadaan menyedihkan, berusaha meraih Alara. "Bos!" serunya dengan wajah tegang, segera berlari mendekat. Apa Jiro masih ingin menyakiti Alara? Alara menatap Jiro dengan dingin dan berkata pada Lily, "Panggil keamanan, suruh mereka mengusirnya." Setelah berkata demikian, dia membuka pintu dan melangkah masuk ke ruang tunggu tanpa menoleh ke belakang. Jiro hanya bisa menatap punggung gadis itu yang tampak dingin dan tak peduli. Matanya terasa perih, air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Lily bergerak cepat dan sigap menangani situasi. Tak butuh waktu lama, petugas keamanan datang dan mengawal Jiro keluar. Sementara itu, Alara yang telah selesai berkemas bersiap untuk pergi. Saat itulah Alvaro muncul, membawa sesuatu yang tampak seperti bekal makan siang di tangannya. Dia mengangkat sebelah alis dan berkata santai, "Kamu pergi tanpa sarapan, pasti belum makan kan?" Alara merasa tidak siap menghadapi Alvaro sekarang. Kelopak matanya berkedut. "Aku tidak lapar. Masih banyak urusan yang harus kuselesaikan. Aku harus kembali ke Mesmerizing. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, aku pergi." Perasaannya kacau. Mengapa semalam dia tiba-tiba ingin mencium Alvaro? Kenapa bisa bertindak seperti itu? Dia harus menjelaskan semuanya, pada dirinya sendiri. Apa sebenarnya yang dia rasakan terhadap pria ini? Namun, kalau Alvaro tetap ada di dekatnya, dia tahu dirinya akan terpengaruh. Maka Alara memutuskan untuk kembali ke Mesmerizing dan menenangkan pikirannya. "Aku pergi dulu." Alvaro menyipitkan mata melihat gadis itu buru-buru pergi. Sejak tadi malam, dia terus menghindar. "Kenapa, kakak?" Tiba-tiba Benjamin dan Olivia berlari ke arahnya dengan semangat. "Di mana Alara?" Jadi Rose yang terkenal itu ternyata Alara. Olivia yang memang penggemar berat Rose, sudah berencana datang ke American Fashion Visionary Award begitu tahu Rose akan tampil di hadapan publik. Sayangnya, salah satu influencer top di perusahaannya, dengan 8 juta pengikut, terlibat skandal dan menjadi bahan perbincangan panas di dunia maya sejak semalam. Tren pencarian memuncak, dan Olivia langsung memanggil tim PR untuk mengendalikan situasi. Dia bahkan membujuk Benjamin untuk datang membantu. Untungnya, influencer pria yang dikenal menjaga citra bersih itu segera memberikan klarifikasi, dan rumor mereda pada siang hari. Begitu semuanya terkendali, mereka berdua langsung menuju tempat acara. Tapi saat tiba, yang mereka temui hanya Alvaro. "Dia sudah kembali ke Mesmerizing," jawab Alvaro malas saat ditanya. "Aku akan mencarinya sekarang." "Benjamin, kau ikut?" tanya Olivia. Benjamin berpikir sejenak. "Kau saja duluan. Aku mau bicara sebentar dengan kakak." "Apa? Aku buru-buru ingin menemui Alara. Nanti saja ceritanya." Olivia pun langsung pergi. Setelah Olivia pergi, Benjamin menoleh ke kakaknya dengan ekspresi bingung. "Kak, hari ini momen yang sempurna untuk umumkan pertunanganmu dengan Alara. Kenapa kau tidak melakukannya?" Alvaro menaikkan alis. "Ini momen penting miliknya. Kenapa aku harus merusaknya? Ini adalah panggung Rose, panggung Alara, bukan panggung Nyonya Dirgantara. Tak pantas jika ia memanfaatkan pernikahan untuk mengalihkan perhatian darinya." Dengan malas Alvaro mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sesuatu pada Benjamin. Di layar, pujian netizen terhadap Alara berderet panjang. "Lihat, semua orang memujinya. Dia luar biasa." Sementara keluarga Mahendra meremehkannya, Alvaro ingin mengangkatnya lebih tinggi, membiarkannya bersinar terang. Benjamin mendengarkan, mulai mengerti tapi tetap kebingungan. Ia menggaruk kepala dan melirik ponsel saudaranya. Alvaro menatap layar dengan ekspresi penuh kebanggaan. Seolah berkata, "Istriku luar biasa dan berbakat." Markas besar Mesmerizing. Valen tidak menghadiri AFVA, tapi begitu membaca berita bahwa Alara adalah Rose, dia tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dengan ekspresi kaget dan bangga, dia segera menuju toko. Saat melihat Alara di sana, dadanya membusung. Gadis itu benar-benar pilihannya. Dan dia luar biasa. Alara tengah sibuk di toko. Sejak identitasnya sebagai Rose terungkap, pesanan pun membludak. Baru ketika Lily mengingatkannya untuk melihat ke arah pintu, Alara menyadari bahwa Valen telah datang. Wajah Alara langsung berubah menjadi dingin dan acuh tak acuh. Melihat perubahan sikap itu, hati Valen terasa nyeri. Belum pernah sebelumnya seorang wanita memperlakukannya dengan begitu dingin. Ia ingin marah, tetapi takut menakutinya, sehingga dengan terpaksa ia berkata, "Kenapa sikapmu seperti ini? Aku datang sebagai pelanggan, dan kau memperlakukanku begini."
Aku ini anak Tuhan tahu. Alara tak mau repot-repot menanggapi dan menjawab datar, Mesmerizing tidak menyambutmu. Wajah Valen seketika memerah karena marah. Kau mau mengusirku juga? Aku tahu kau Ross. Aku datang ke sini khusus untuk menemui kau. Suaranya cukup keras hingga menarik perhatian pelanggan lain di toko. Alara mengernyit kesal. Apa pentingnya itu bagimu? Jawaban tajam Alara membuat pelipis Valen berdenyut. Wanita ini membuatnya gila, dia mencintainya, tapi sekaligus kesal dibuatnya. Tapi ia tidak bisa meledak di hadapannya. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha tenang. Alara, bagaimanapun juga, aku adalah cinta pertamamu. Aku mengejarmu selama 3 bulan, dan kita pacaran selama 3 minggu. Kau tidak bisa tidak punya perasaan sama sekali padaku bukan? Namun ekspresi Alara tetap datar, bahkan sedikit mengandung ejekan. Ia menatapnya dari ujung kaki hingga kepala. Oh begitu, ucap Alara dingin. Valen semakin tersulut. Kau bicara seenaknya saja. Alara mengernyit, merasa kata-katanya dihina. Sebelum ia sempat membalas, Valen tiba-tiba melunak, mencoba pendekatan baru. Aku tahu kau belum pernah pacaran sebelumnya, dan mungkin lambat dalam memahami perasaan sendiri. Kalaupun kau menyukaiku, bisa jadi kau belum menyadarinya. Jadi, bagaimana kalau aku mengejarmu lagi? Kita mulai dari awal. Alara menatapnya dalam-dalam. Kau mau mengejarku? Valen menyeringai percaya diri. Tentu, kau senang dan malukan mendengarnya. Alara hanya bisa tersenyum sinis. Senang, malu. Jika Alvaro yang mengejarnya, mungkin dia benar-benar akan merasa seperti itu. Tapi Valen, tunggu, kenapa dia malah kepikiran Alvaro? Alara sadar dirinya mulai kacau lagi. Dengan jengkel, ia berkata tegas, sudah kubilang, aku sudah menikah. Jangan ganggu aku lagi. Valen yang sedang tenggelam dalam delusi, membeku mendengar kata, menikah. Ia menatap cincin di jari Alara, dan baru sadar, ia mungkin benar-benar sudah menikah. Dahulu ia mengira Alara hanya pura-pura mengenakan cincin untuk membuatnya cemburu. Tapi sekarang, semuanya terasa nyata. Cincin itu bukan pura-pura. Valen merasa darahnya mengalir deras ke kepala. Pandangannya kabur. Kakinya lemas. Dengan suara serak, ia berkata, kau benar-benar sudah menikah. Ya, jawab Alara tegas. Valen terhuyung mundur, wajahnya pucat pasi. Tidak, aku tidak percaya. Lalu ia berlari keluar dari toko seperti orang yang kehilangan arah. Alara mengerutkan kening. Apakah si tuan muda itu sedang berakting ala drama televisi? Di luar toko Mesmerizing, Maiko tengah mengemudi untuk menjemput Alara ketika ia melihat Valen berdiri di trotoar dengan tatapan kosong. Ia berjalan tanpa arah, menabrak orang, bahkan hampir tertabrak mobil. Maiko panik. Ia segera memarkir mobil dan berlari menghampirinya. Valen, apa yang kau lakukan? Valen tetap berjalan, seperti tidak mendengar. Ketika hendak menyeberang jalan dengan lalu lintas padat, Maiko mencengkeramnya. Kau gila, itu mobil. Kau mau mati. Akhirnya, Valen menghentikan langkah dan memandang Maiko dengan mata kosong. Dia menikah, Alara benar-benar menikah. Maiko tertegun. Siapa yang menikah? Valen memegangi dahinya yang berdenyut nyeri, lalu berkata dengan suara serak, Alara, dia bilang dia sudah menikah. Maiko terkejut. Matanya membelalak. Apa? Valen menunduk, tersenyum pahit. Tidak jelas apakah ia ingin menangis atau tertawa. Hari dia putus denganku, dia menikah dengan orang lain. Maiko terdiam. Hari itu adalah hari di mana Alara juga memutuskan hubungan dengan keluarga mereka. Maiko mencengkeram bahu Valen. Siapa yang Alara nikahi? Valen melirik Maiko. Alara, kau memanggilnya Alara. Maiko terdiam. Valen menyipitkan mata. Sejak kapan kau memanggilnya begitu? Bukankah sebelumnya dia cuma gadis keras kepala yang kau anggap menyusahkan? Maiko tersipu. Kau tahu kalau Alara itu Ross kan? Valen menyeringai sinis. Kalau Alara bukan Ross, kau tetap akan mengacuhkannya bukan? Maiko tak bisa membantah. Padahal, ia datang dengan maksud baik, untuk memberitahu Alara bahwa kedua orang tua mereka telah menerima Alara kembali, dan ingin memulihkan hubungan keluarga. Tapi sekarang, entah kenapa, keberaniannya luntur. Dengan wajah murung, Maiko meninggalkan Valen dan kembali ke rumah. Di ruang tamu keluarga Mahendra, Jiro duduk dengan tangan diperban. Martin, Diana, dan Selena duduk bersama. Maiko, bagaimana hasilnya? Kau sudah bicara dengan Alara? Tanya Martin. Ayah, aku tidak pergi.
Apa? Kenapa tidak pergi? Martin mengerutkan kening. Alara adalah Rose yang terkenal. Dia bisa membawa kejayaan untuk keluarga kita. Bahkan bisa membantu perusahaan Mahendra. Ini bukan kesempatan yang bisa disia-siakan. Jiro menatap ayahnya dengan dingin. Jadi ayah ingin membawanya kembali hanya karena reputasi dan keuntungan. Martin berusaha tenang. Jiro, jangan buru-buru menyimpulkan. Bagaimana kalau begini? Ayah sendiri yang akan pergi. Ayah akan meminta maaf padanya, mengajak melupakan masa lalu, dan hidup sebagai keluarga. Itu tidak berlebihan kan? Jiro bangkit dari sofa, nadanya dipenuhi sarkasme. Masih mengeluh juga. Menurutmu Alara terlalu banyak mengeluh. Ayah? Apakah ayah benar-benar tidak menyadari kesalahan sendiri? Martin yang merasa kehilangan wibawa karena celaan putranya, menjawab dingin, baiklah, apa yang kamu inginkan? Sebagai ayah, aku sudah berusaha keras membawa gadis itu kembali. Apa lagi yang dia inginkan? Jiro yang kini mendidih karena marah, mencibir, yang ayah inginkan hanyalah mengembalikan Alara demi reputasi keluarga dan kepentingan perusahaan. Supaya dia tetap mendesain untuk Mahendra Corporation. Tapi, apakah ayah benar-benar pernah menganggap Alara sebagai putri sendiri? Aku tahu Alara adalah adikku. Kita sudah terlalu banyak berbuat salah padanya. Sudah seharusnya kita menebus semua itu. Aku akan meminta maaf sebaik mungkin pada Alara. Tapi aku tidak akan membiarkannya lagi berkorban demi keluarga Mahendra. Termasuk soal pertunangan dengan keluarga Dirgantara, seharusnya itu jadi keputusan Alara dari awal. Saat kalimat itu meluncur, punggung Selena menegang, dan sorot kecemasan melintas di matanya. Dulu, setiap kali pertunangan disebutkan, kakaknya selalu mendukungnya untuk menjalankannya. Tapi sekarang, kenapa dia justru memihak Alara? Apakah bagi Jiro, Alara lebih penting darinya? Tangan Selena mengepal kuat-kuat. Matanya dipenuhi kebencian dan kecemburuan. Alara, gadis malang itu, bahkan sekarang mencoba merebut kekasih saudaranya sendiri. Diana yang berdiri di dekat mereka segera angkat suara, mencoba menengahi. Jiro, ibu mengerti kamu ingin menebus kesalahan pada Alara, ibu juga ingin menebusnya. Tapi Selena tidak melakukan kesalahan apapun. Pertunangan ini milik Selena. Bagaimana mungkin kita memberikannya pada Alara? Namun ekspresi Jiro tetap tak tergoyahkan. Ibu salah. Pertunangan ini awalnya memang ditujukan untuk Alara, bukan Selena. Saat Alara pertama kali kembali ke keluarga, dia tidak ingin melihat Selena menderita di keluarga asalnya. Dia bahkan rela tinggal di belakang layar dan membiarkan Selena menjadi Nona Selena Mahendra. Itu sudah pengorbanan yang besar. Dan sekarang, Selena juga ingin mengambil pertunangannya. Diana terdiam, hatinya terbelah. Ia ingin menebus dosanya pada Alara, tapi ia juga sangat menyayangi Selena. Selena memang tidak salah. Tapi jika harus memilih, biarlah Alara yang menderita untuk terakhir kalinya. Martin akhirnya menyela dengan wajah serius. Sudah cukup. Pertunangan ini tetap milik Selena. Posisi Nyonya Dirgantara jauh lebih cocok untuknya. Jiro menatap mereka dengan pandangan dingin. Saya tidak setuju. Jika ini menyangkut Mahendra Corporation, maka saya yang berhak memutuskan. Martin membanting meja. Jadi kamu akan melawan ayahmu sendiri demi gadis itu. Ayah? Jiro. Maiko tiba-tiba bicara, mengusap dahinya yang lelah. Berhentilah berdebat. Alara, sudah menikah. Apa? Jiro terkejut. Kapan dia menikah? Dan dengan siapa? Maiko menggeleng. Aku belum sempat menanyakan dengan siapa. Yang ku tahu, dia menikah di hari yang sama ketika dia memutuskan hubungan dengan keluarga. Alis Jiro berkerut dalam. Kenapa Alara menikah terburu-buru seperti itu? Siapa pria itu? Apakah dia orang yang bisa dipercaya? Apakah dia akan memperlakukan Alara dengan baik? Dia tidak punya keluarga di sisinya, bagaimana kalau dia malah disakiti? Sementara itu, Diana dan Martin justru tampak lega. Diana memeluk Selena dengan lembut, tapi dengan nada mengandung kepastian. Baiklah Jiro, kalau gadis itu sudah menikah, maka pertunangan dengan Alvaro tak mungkin lagi. Selena lah yang akan menikah dengannya. Selena menyembunyikan senyum puasnya dalam pelukan Diana. Kakak, kamu benar-benar telah membantuku. Sekarang kamu bahkan tidak tahu siapa yang kamu nikahi, dan Alvaro sepenuhnya menjadi milikku. Membayangkan menjadi istri Alvaro membuat pipi Selena memerah. Ia bahkan tak kuasa menahan diri dan mengecup bibirnya sendiri. Akhirnya, dia bisa menjadi pengantin tanpa kekhawatiran. Namun,
Alis Jiro tetap berkerut. Ia tidak bisa tenang. Tidak, dia harus mencari Alara, harus tahu siapa pria itu, dan apakah dia pantas mendampingi Alara. Markas besar yang memukau. Olivia muncul dengan membawa banyak makanan. Alara, saat di jalan, kakakku mengirim pesan khusus. Katanya kamu belum sarapan dan langsung pergi ke kompetisi desain. Dia memintaku mengantarkan makanan untukmu. Dia bahkan memberitahuku makanan favoritmu dan mengingatkanku bahwa kamu alergi nanas, jadi aku tidak boleh membawa jus nanas atau apapun yang mengandung nanas. Kakakku benar-benar peduli padamu. Alara merasakan panas merayap di telinganya. Ia tidak berani menatap wajahnya di pagi hari, jadi ia buru-buru pergi meninggalkannya tanpa sarapan. Tapi dia ternyata masih memikirkannya, bahkan mengkhawatirkan apakah dia makan atau tidak. Alara membantu Olivia membawa makanan ke ruang tunggu. Olivia sangat bersemangat, memeluk Alara erat-erat dan hampir mencium wajahnya. Tapi dia sadar, kakaknya sangat posesif. Jadi, tidak berani terlalu dekat. Benar, aku senang sekali. Kamu seperti bunga mawar yang hidup. Selera kakakku sungguh luar biasa. Alara bingung. Apa hubungannya dengan kakakmu? Olivia tersenyum malu. Karena kakakku punya selera yang bagus, makanya dia bisa menikahimu. Kalau tidak, mana mungkin aku punya kakak ipar sehebat kamu? Alara tidak menjawab. Saat mereka duduk untuk makan, pikiran Alara melayang pada Alvaro. Ia tidak bisa menikmati makanan, tapi saat melihat Olivia di sampingnya, ide tiba-tiba muncul. Dengan santai, ia bertanya, Olivia, apakah kamu pernah jatuh cinta? Olivia menjawab cuek, untuk apa repot-repot dengan urusan begitu? Alara terdiam. Olivia meringis. Kamu nggak ngerti Alara. Lelaki di sekitarku tiap hari memuja dan menyanjungku. Lama-lama bosan juga. Lebih seru kalau berdebat dan ribut sama Benyamin. Mata Alara berbinar penasaran. Pipi putihnya tampak bersinar seperti giok. Apakah kamu pernah menyukai seseorang sebelumnya? Olivia tersenyum licik. Tentu. Hehe. Alara mendekat penuh rasa ingin tahu, seolah sedang bertemu guru cinta. Dengan polos dan hati-hati, ia bertanya. Kalau begitu, kalian pernah bersama. Dan, bagaimana rasanya menyukai seseorang? Olivia tidak menjawab apakah mereka pernah bersama. Ia meletakkan garpu, menyentuh dagunya, dan berkata. Menyukai seseorang itu artinya kamu sering memikirkannya, ingin terus bertemu, dan merasa senang saat melihatnya. Emosimu juga bisa naik turun karenanya. Kadang kamu bahagia, kadang mudah kesal atau cemburu. Dan saat kamu bersamanya, jantungmu bisa berdebar. Kamu ingin dekat dengannya, bahkan mungkin ingin menyentuhnya. Alara mendengarkan dengan serius, seperti ingin mencatat semuanya di buku kecil. Olivia, kamu tahu banyak hal, jadi, kalau aku ingin mencium seseorang, apakah itu berarti aku menyukainya?